sekian purnama ya Tribuners ya, Fadli mencoba menghubungi bapak satu ini. Akhirnya bisa juga dapat waktu, beliau bisa datang ke sini dan membagikan cerita luar biasanya di sini. Karena apa? Siap. Karena Bang El ini, aku manggilnya Bang El. Ya, itu tanda kawan dari dulu. Dari dulu, ini temen kuliahku di Jogja dulu, dan beliau ini angkatan 2009 ya. 2009. Saya angkatan 2010. Senior saya ini ya. Saya angkatan 2007, beliau 2009. Ya. Dan beliau sekarang ini menjadi Kasubag BPMT ya. BPMT Provinsi Jambi. Beuh, keren banget, luar biasa. Pelayan masyarakat apa yang keren? Ih, enggak lah, keren itu. Gimana sih Bang El bisa sampai ke Kasubag ini, gimana Bang El ceritanya Bang El? Cerita dari mana dulu nih? Cerita dari lahir lah Bang. Jadi thank you Bang Fadli udah ngundang ke Tribun. Siang Tribuner semua. Saya Lutfi Wahyudi, sekarang sedang menjabat sebagai Kasubag Umum BPM Provinsi Jambi, Balai Penjaminan Mutu Provinsi Jambi. Jadi kantor kami adalah unit pelaksana teknis Bang dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, terkait membawahi penjaminan mutu pendidikan seluruh satuan pendidikan khususnya TK, SD, SMP, SMA di Provinsi Jambi. Semuanya itu. Semua. Ya. Nah, ceritanya Bang El sampai BPMT ini dari dulunya motongin batu. Dari kerja di Taman Batubara. Iya benar. Jadi Bang Fadli, teman-teman Tribuner semua, awalnya pertama kali bekerja ke Jambi ya. Kalau pertama kali kerja itu saya 2014, nggak nyampe setahun, itu saya kerja di Taman Batubara. Oh, sempat di Taman Batubara ya? Di Pribadi ya? Hah? Taman pribadi? Enggak. Tambangnya Pak Haji. Oh, Pak Haji. Di Kalimantan Selatan. Oke. Nggak nyampe 1 tahun, terus masih rindu Jogja, karena Jogja kan ngangenin. Betul. Ngangenin ke mana sih Bang? Dari ngangenin dan nyamanin, saya lanjut S2 Bang. Oh, lanjut. Di pertambangan juga? Pertambangan juga, UPN Veteran Yogyakarta. Oh, balik lagi ya? Balik lagi, S2, karena memang basicnya malas kuliah gitu. Jadi saya kuliahnya 4 tahun Bang, S2 ya. Bus, ini nih sarkas gitu ya. Malas kuliah karena sombong gitu ya. 4 tahun kuliah S2 itu sambil organisasi dulu kan. Oh ya, aktif ya di S2-nya itu ya. Sambil organisasi, jadi ketua mahasiswa Jambi di Jogja, sambil ikut-ikut organisasi eksternal. Akhirnya tamat kuliah, waktu itu sebelum tamat kuliah dapat kesempatan dilatih Pak Prabowo itu Pak. Langsung Di Hambara ya. Oh, untuk pelajaran apa itu? Jadi Pak Prabowo waktu itu punya program ngumpulin anak-anak muda perwakilan setiap provinsi. Nah, saya dipilih waktu itu dari Jambi. Waktu itu milih Pak Sultan Adil Hendra. Nah, beliau manggil saya ke DPR RI, ngajak saya untuk mewakili beliau untuk ikut pelatihan itu. Nah, 47 hari Pak. 47 hari. Saya juga mulai dihambaran oleh Pak Prabowo. Pulang dari sana langsung direkrut sama Pak Sultan. Jadi pengalaman kerja pertama ke Jambi itu malahan 2017 jadi stafnya Pak Sultan Adil, stafnya DPR RI. Staf ahlinya ya? Staf ahlinya Pak Sultan Adil Hendra 1,5 tahun. Karena melihat waktu itu ada potensi penerimaan CPNS dosen di Unja, saya coba Mas. Coba aplikasikan. Sebenarnya coba pilihan terakhir Pak. Umur 28 tahun, 27 tahun. Tapi udah menikah itu? Belum. 27 tahun. Kalau balik ke tambang kan udah tua gitu. Kawan-kawan udah jadi manajer, masa kita jadi pegawai baru gitu kan? Masih mukulin batu ya kan? Ya udah, akhirnya Mas, alhamdulillah tes CPNS dosen pertambangan Unja lolos Mas. Lulus ya? Lulus 3 tahun ngajar di Unja 2018 akhir sampai 2021. Oh, sempat ngajar 3 tahun? 3 tahun saya Pak. 3 tahun ngajar. Itu ngajar jurusan pertambangan? Jurusan pertambangan. Jurusannya teknik kebumian. Prodinya, program studinya pertambangan. Baru tuh di Unja ya? Di Unja 2013 Mas. Baru ada prodi itu? Nah, saya masuk 2018, udah 5 tahun sih umurnya gitu. Nah, terus saya ada sakit waktu itu Pak. Ada sakit, saya kena kanker waktu itu kan. Kanker stadium 2 yang waktu itu diagnosa dokternya itu kayaknya agak sulit untuk bukan. Kalaupun sembuh, kemungkinan besar sulit untuk bisa berbicara dengan baik. Kan kata dokter. Kata dokter, alhamdulillah pengobatan 8 bulan itu cuti Bang, waktu cuti
pengobatan 8 bulan berhasil, dan qadarullah tuh Allah masih ngasih bisa ngomong kayak sekarang. Masih lancar ya? Masih lancar. Masih keren banget. Cadel-cadel dikit. Enggak. Cadel itu kan imut ya. Jadi karena itu posisi waktu itu diagnosa dokter sebelum operasi dan kemo radioterapi itu tidak bisa berbicara dengan baik, kan nggak bisa jadi dosen juga. Akhirnya memutuskan coba pindah ke BPMP. Jadi waktu itu saya diterima PNS itu Kemenristek Dikti. Kemenristek Dikti, riset teknologi dan pendidikan tinggi kan. Zamannya Pak Nadiem Makarim kan melebur tuh. Iya. Jadi Kemendikbudristek. Oke. Wah, saya bilang ini potensi untuk saya pindah. Jadi saya mengajukan pindah. 2021 saya pindah ke LPMP dulu, Lembaga Pendidikan untuk Pendidikan. 4 tahun, ya hampir 4 tahun jadi staf. Di 31 Oktober kemarin dilantik di Jakarta untuk jadi Kasubag Umum. Luar biasa. Jadi dikasih kesempatan apa? Iya. Dikasih kepercayaan. Alhamdulillah termuda se Indonesia. Termuda ya? Ya, dari 39 orang se Indonesia, jadi cuma 39 orang. Kasubag termuda ini? Ya. Se-Indonesia? Se-Indonesia. Alhamdulillah. Masih dipercaya, dikasih Masih aman. ya? Ya. Berarti kan apa namanya? Apa kata dokter tadi nggak benar berarti ya? Yang katanya bahaya ini nggak bisa bicara apa segala. Buktinya sudah bisa jadi Kasubag Ya. sekarang. Jadi Bang Fadli, teman-teman semua, yang penting kalau yakin, kita yakin bakal sembuh dan kita yakin bakal bisa mendapatkan sesuatu, jangan lupa berdoa, ikhtiar, insya Allah dikasih. Terima kasih ya. Udah pengalaman kan? Iya. Nah, Fadli tarik mundur dulu dikit nih Bang. Ya. Ketika apa namanya di cancer tadi, sempat memang bicaranya ini Ya. terbata-bata atau gimana? Kan saya operasi itu 3 kali gitu. Jadi 3 kali operasi, waktu itu emang nggak boleh berbicara sama sekali, karena kan yang posisi di operasi lidah. Saya cancer lidah, kanker mulut kan. Nah, jadi memang selama 3 kali operasi itu nggak boleh ngomong sama sekali. Nah, sampai kemoterapi 6 kali, radioterapi 33 kali. Intinya jangan pernah Tapi merah ya. berubah kan, dulu kan nggak gosong kayak Dulu gini. kan kalau mirip vokalis punk dulu Tribuners. Iya serius. Zaman kuliah tuh mirip vokalis yang rambutnya tuh Ray. Iya. Kepikiran nggak sih Bang El apa namanya bisa sekarang menjabat sebagai Kasubag BPMT ini kepikiran ke sana nggak sih? Enggak sih Pak. Enggak. Berarti kemarin itu cuman ini ada peluang nih, oke. Dihajar aja itu gimana? Jadi ceritanya gini Bang. Jadi kalau saya disuruh memilih kan yang penting bekerja dengan baik Pak. Nah, jadi selama 4 tahun memang tugas kami itu kan mengawal bagaimana mutu pendidikan Jambi. Nah, alhamdulillahnya waktu itu di tahun 2022 itu kami berganti nama Pak, dari LPMP jadi BPMP, Balai Penjaminan Mutu Pendidikan. Nah, di zaman Pak Nadiem itu kami punya tugas fungsi yang baru. Dulu Balai Diklat Bang. Dulu kantor kami itu Balai Diklat, kayak BKPSDM lagi. Tapi khusus pendidikan. Nah, 2022 beralih fungsi menjadi Balai Penjaminan Mutu itu tugasnya mengadvokasi pemerintah daerah. Karena basicnya hobi organisasi dan politik, wah passion gua banget gitu. Dari dulu ya. Passion saya banget Bang. Muncullah satu program baru namanya Rapor Pendidikan. Rapor. Nah, jadi di program itu bahwa semua data itu dianalisis di satu program itu. Kan kita anak saking banget. Sama angka itu cincai lah gitu. Nggak sombong itu. Karena memang biasanya kita hitung-hitungan. Nah, jadi waktu itu di saat program itu keluar, saya melihat wah ini potensi saya. Nah, alhamdulillah selama 3 tahun megang itu, Jambi karena rapor pendidikan itu hubungannya sama perencanaan daerah Bang, terkait anggarannya pendidikan, ngomongin sama bupati, sekda. Alhamdulillah waktu saya menjadi PIC-nya, penanggung jawab itu, Jambi pernah di posisi nomor 2 terbaik di Indonesia. Keren, luar biasa. Karena Bang El itu ya? Enggak juga, karena semua kerjasama, pimpinannya juga luar biasa dukung. Alhamdulillah waktu itu Jambi dapat penghargaan nomor 2 2025 ya? 2024 kita mendapatkan perencanaan anggaran pendidikan nomor 2 terbaik di Indonesia. Terbaik se-Indonesia. Mantap banget. Jadi mungkin karena dilihat mungkin itu ya, Iya, Anda dikasih reward mungkin. Jadilah Diamanahkan lagi. Nah, ketika Bang El sekarang menjabat sebagai Oktober 2025 ya? 1 Oktober 2025. Dilantiknya ya. Saat Bang El duduk di kursi Kasubag, banyak PR kah atau hanya melanjutkan yang sudah baik? Banyak PR. Banyak.
Paling besar PR-nya apa Bang? Paling besar PR-nya yang pasti ya sebagai termasuk paling muda di kantor, kita harus bagaimana senioritas itu ya bisa melebur dengan kita gitu kan. Karena kan banyak yang sudah 25 tahun, 30 tahun berkantor di situ, sekarang menjadi staf kita, menjadi anggota kita. Nah, tentu itu tantangan besar gitu Bang ya. Kemudian tantangan kedua yang besar, pergantian pemerintah daerah. Pimpinan daerah kan berganti nih Bang. Yang dulu kita sudah punya jaringan selama 5 tahun, tentu jaringan ini baru. Nah, ini yang tantangan kita, kebetulan kepala kami baru, jadi di BPMP itu cuma 2 Bang. Kepala sama kasubag saja, yang lain itu fungsional. Nah, jadi tugas berat kami yaitu bagaimana dengan percepatan menteri sekarang. Kami ada 8 program Bang, menteri sekarang itu punya 8 program, dan 2 program ini kan program unggulannya Pak Prabowo. Nah, tantangan besar kami adalah bagaimana 2 program ini, yang pertama revitalisasi sekolah sama digitalisasi pembelajaran. Kalau Bang Fadil lihat yang layar besar yang tinggal bisa dipencet-pencet, ya kayak Iron Man gitu kan. Nah, itu depannya bakalan ya, pendidikan ya? Sekarang program Pak Prabowo itu satu sekolah satu itu Pak. Satu layar itu? Dari TK sampai SMA. Itu sudah terrealisasi sekarang atau? Alhamdulillah sudah terrealisasi di 20.000 sekolah. 20.000 sekolah? Se-Indonesia. Di Provinsi Jambi udah berapa? Di Provinsi Jambi sekitar mungkin sudah 600 ya kayak. 600 sekolah? Dari TK itu? Dari TK sampai SMA. Target Pak Prabowo dan Pak Menteri tahun ini harus naik jadi 60.000. Berarti Jambi masih ada PR berapa lagi itu? Oh, PR banyak, karena kita punya 3.600 sekolah kan. Pokoknya semuanya harus terjangkau gitu ya? Pak Presiden dan Pak Menteri harapkan begitu. Gitu. Nah, kalau misalkan itu kan tantangan luar biasa tuh, Ya. kita bicara kalau kota oke lah, gampang. Betul. Kalau di daerah seperti apa? Formula-formula yang dikeluarkan oleh Bang Eli. Yang pertama tantangan di daerah Bang, yang pertama kesiapan daerah itu sendiri, Nah, jaringan listrik betul. ya. Jaringan listrik, karena tanpa listrik ya nggak bisa hidup. Sedangkan satu EFP smart panel itu butuh daya itu 800 watt. 800 watt. Jadi kalau yang dia subsidi 900 watt, kalau hidupin itu sama kulkas sudah mati. Iya, jelek sekolah. Nah, itu tantangan pertama Pak. Pertama. Tantangan kedua kan akses dan keamanan. Itu kan harganya lumayan mahal. Iya, betul. Nah, sekarang kan sudah keluar harga dari Kejagung itu 26.600 sekian. Nah, dengan harga mahal kan itu keamanan menjadi prioritas juga. Jangan sampai barangnya hilang atau rusak gitu ya. Nah, itu. Kemudian yang ketiga kesiapan SDM Bang. Banyak sekali berarti ya. Iya, kesiapan SDM ya. Kita punya guru berapa puluh ribu di Jambi gitu kan. Udah siap belum pakai itu? Sedangkan pakai proyektor aja guru-guru kita masih gaptek. Masih ada kurang mengerti. Ya, masih belum maksimal lah gitu Mas. Masih belum maksimal. Nah, berarti target Bang El sendiri untuk yang itu tadi, yang monitor tadi itu untuk mencapai ke 3.000 sekolah Jambi ya, Provinsi Jambi ya. 3.600 sekian. Berapa lama itu targetnya? Ya, kalau kita ngikutin program Pak Prabowo kan sebenarnya kita menerima manfaat kan. Iya. Jadi kami BPMP ini cuma mengawal. Cuma mengawal, sifat mengawal pengajuan itu sekolah itu kesiapannya dari data Dapodiknya. Ada data pokok pendidikan. Untuk kesiapan guru maksudnya pendidiknya sendiri BPMP juga. Iya. Kita mengawal itu. Jadi pertama kali itu sekolah mengajukan dulu. Jadi sekolah itu di Dapodiknya mengajukan surat untuk kesiapan menerima itu. Nah, setelah itu baru didata dari pusat kapan dapatnya sesuai periodiknya gitu. Berarti bukan kita yang jemput bola ya. Berarti memang sekolah-sekolah mana yang udah siap bersurat ke kantor Bang El, baru nanti kita ke kementerian langsung ya. Langsung ke kementerian, nanti akan datang. Tugas kami mengawal itu bagaimana bisa terpakai dengan maksimal. Nah, kalau misalkan kita bicara sekarang nih Bang El, masalah tenaga pendidik Provinsi Jambi, menurut Bang El sendiri masih banyak PR juga kah? Atau mereka sudah sebagian bagus, memang harus ditingkatkan lagi? Seperti apa? Jadi sebenarnya Bang, di Jambi ini ada 3 UPT kementerian kami Bang. Khusus guru itu bukan di kami sebenarnya. Ada namanya Balai Guru Tenaga Pendidikan di Bulian, kantornya di Muara Bulian. Nah, tapi secara garis besar kalau kita ngomong kalau terkait kualitas guru mungkin ada di sana. Tapi kalau kami melihat hasil capaian murid yang telah diajarkan guru, itu bisa kita lihat lewat rapor pendidikan saja. Nah, hasil yang kita lihat hari ini Bang, untuk capaian hasil murid itu di Jambi ini
kan kemarin sudah ada TKA, tes kompetensi akademik yang kemarin viral itu kan, yang pada nolak, ada yang live TikTok gitu kan sambil TKA tuh ada yang live TikTok gitu. Alhamdulillah Jambi sekarang peringkat 10 kan, Peringkat 10 dari 34 provinsi nilai TKA terbaik. terbaik. Ya di Sumatera kita nomor berapa ya? Di bawah Aceh, di bawah Sumsel, Sumbar, Riau. Kita nomor 5. Nomor 5 gitu. Sumatera. Sumatera ya. Nah, se-Indonesia kita nomor 10. Indonesia kita nomor 10. Nah, dari hasil itu ya masih rendah. Kayak matematika itu rata-rata kita di 35 kan. Masih Harusnya rendah. Ya harusnya kalau baik kan di atas 70. Iya, kan gitu kan. Masih jauh. berarti yang salah di mana nih? Yang salah nih sebenarnya semua salah sih. Oh, berkelanjut ke semuanya salah. Ya, kalau saya nggak suka nyalahin satu sisi. Satu sisi. Iya. Yang pertama, mungkin dari kami juga kurang mengawal dengan baik, yang kurang maksimal mungkin ya. Nah, yang pasti kami akan selalu berusaha itu meningkatkan apa ya namanya kinerja kami sehingga bisa mengawal dengan baik. Yang kedua, kurang anggaran, Mas. Ya. Balik lagi ke sana Balik ya. lagi ke sana. Makanya saya dulu banyak megang terkait perencanaan anggaran, Mas, karena saya melihat anggaran itu core bisnisnya. Intinya ya? Intinya, kenapa gini, Mas? Contoh, kita punya 1000 guru hebat. Tapi kalau dalam 5 tahun nggak diasah, nggak dilatih, tumpul ya? Tumpul. Nah, berarti basicnya apa? Harus ada anggaran terkait peningkatan kompetensi gurunya. Kita sekarang mungkin lebih viral ya, ada Ibu Tri yang kemarin di Kumpe, SD 21 Mataraman, ada Pak Agus di SMK 3 Tanjung Timur, ya konflik itu kan, itu Pak Menteri kan punya program namanya sekolah lingkungan yang aman dan menyenangkan. Nah, tentu itu kan harus berbasis anggaran. Kalau tidak ada pendampingan dari pemerintah daerah ke ke sekolah langsung, ya bagaimana lingkungan bisa aman dan nyaman? Ya kan karena pengetahuan ini harus disebarkan. Makanya bagi saya core bisnis yang pertama adalah perencanaannya dulu. Anggarannya dulu ya. Iya, perencanaannya dulu. Ya. Kalau ngomong duit itu ngomong nomor sekian bagi saya. Tapi pertama bagaimana kita merencanakan sesuatu. Kayak kita lah dulu belajar MBD kan. Main plan design. Bang El seperti itu kan saya. Ya itu, kalau menurut saya perencanaan banget. Nah, Bang El nih sekarang kan sudah berapa bulan duduk di Kasubag nih? 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan. Gimana untuk kedepannya nih? Apakah bisa lah gampang ini Provinsi Jambi? Kan megang provinsi nih Bang El. Ya. Ada 3.000 sekolah yang Anda bawahi ya Ya. kan? Bisa kira-kira? Kalau gampang nggak gampang. Pasti itu ya. Tapi kalau bisa, bisa. Karena tagline kantor kami itu Pak, BPMP Jambi bisa, pasti bisa, harus bisa. Bisa, pasti bisa, Harus harus bisa. Itu maksa berarti. Iya, tagline kami itu memaksa. Iya, iya. Karena kalau kita kerja bisa di bawah tekanan itu, insya Allah ditempatkan di mana saja pasti bisa. Keren banget. Nah, aku mau mundur lagi nih. MT-nya gimana? Hah? MT-nya gimana? MT Magister pertambangannya gimana? Gimana tuh? Maksudnya gimana? Maksudnya ditinggalkan sekarang, fokus ke pendidikan ini, Oke. atau mungkin nanti setelah ini akan sini lagi. Karena kan Anda ini orang-orang yang sangat kritis sekali. Ya, jadi kalau pertanyaan gitu Bang ya. Nggak sayang apa sama magisternya? Sekarang kan kerja di pendidikan ya, Bang. Betul. Tapi alhamdulillah ya masih sering bantu-bantu dari tim ahli lah. Wah, kan benar kan? Ya karena Iya. kalau kita mencari, ini sorry ya teman-teman ya, kalau kita hanya mencari hidup di lingkungan PNS, maka ya cuma akan cukup. Betul. Saat kita pengen lebih, takutnya kita berpikir banyak negatif, malah bernegatif kepada kantor. Iya. Makanya lebih baik, kadang-kadang saya ngambil cuti Bang, 3 hari itu ke perusahaan sawit, ke perusahaan tambang. Masih lah ya, ilmu-ilmunya masih kepake Masih gitu lah. ya. Masih lah. Kalau ditinggalin nanti suatu saat pindah tempat lain, Iya. gimana? Bang El, aku tuh beneran bangga sama Anda karena apa? Karena Alhamdulillah. salah satu adik tingkatku lah ya. Bang El ini adik tingkatku di Siap. Tambang yang sekarang ini menjabat yang luar biasa, Kasubag, ya kan? Dan makanya itu yang jadi alasan saya untuk mengundang Bang El Makasih, ingin Bang. bicara tentang Bang El, prestasi mudah-mudahan nih teman-teman tambang seangkatan Bang El melihat dan apa namanya intinya kalau mau minjam uang sama Bang El sudah ada sekarang. Nah Bang El, aku tuh masih bingung nih, nyangka nggak sih sampai ke titik ini? Ya. Apa memang sudah diincar sebelumnya? Kalau aku sih nggak minta jabatan. Oh nggak ngincar jabatan? Ya.
Yang aku incar adalah impact dampaknya. Oke. Pokoknya dia gimana? Jadi kalau cita-cita aku kan bang, dari dulu jadi presiden bang. Jadi Amin. enggak bang, aku Iya. dari SD, SMP, SMA, kuliah waktu kita ospek di kampus, kan semua pada ketawa. Waktu ditanya cita-cita jadi apa, yang lainnya kerja di Freeport, Iya. jadi pengusaha tambang, saya bilang saya jadi presiden. Kenapa ya? Kata Pak Soekarno kan gitu, bermimpilah setinggi-tingginya, maka agama akan jatuh di antara bintang-bintang. Iya, kalau penjatuh di antara Bintang-bintang. Nah, Iya. jadi mimpi saya dari dulu bang, yang penting gimana hidup saya, apalagi setelah sakit pak. Setelah sakit ya kan, saya pernah di ICU 5 hari Pak. 5 hari ngadep Tuhan ya pak. 5 hari itu ya ngobrol sama Tuhan, karena pakai ventilator kan nggak bisa ngomong sama siapapun. Cuma Jadi buka ruang mata kerja, aja ya? buka mata aja, tangan digorgol, diikat gitu kan. Ya jadi di 5 hari itu cuma mikir, kalau memang dikasih kehidupan, bagaimana setiap hari yang saya jalani itu bisa berdampak pertama sama keluarga, yang kedua sama orang-orang sekitar. Wih. Nah itu aja sih bang. Berarti Bang El hidup hanya untuk masyarakat dan keluarga intinya ya? Keluarga dulu bang. Keluarga dulu ya, keluarga baru masyarakat. Berarti nggak salah dong kalau menjawab ke Bang El. PNS mana yang bisa dibilang? Adanya kali minjem uang ke bank. Nah, begini terakhir nih Bang El. Bang El sudah duduk sebagai kasubag luar biasa, membawahi 3.000 sekian ya, 3.000 sekian. Kalau tugas kami ya di Iya, sekolah. 3.000 sekolah. 3.000 sekolah. Apa yang Bang El lakukan untuk menaikkan nilai sekolah di Provinsi Jambi ini? Karena kita tahu masih banyak lah sekolah-sekolah tertinggal, terutama di daerah-daerah. Formula apa yang akan Bang El lakukan untuk agar semua sekolah ini setara, maupun di kota maupun di daerah? Cocok. Jadi itu saya bilang kan, pertama kali itu dari perencanaan pemerintah daerahnya. Nah itu kita sudah punya prototipe di Kabupaten Bungo. Nah, jadi Bungo itu kita punya namanya bang, standar pelayanan pendidikan, SPM pendidikan. Nah standar pelayanan itu adalah hak minimal yang harus dipenuhi kepada masyarakat terkait pendidikan. Ada nama SPM itu salah satu pendidikan. Nah di 2 tahun kemarin itu SPM pendidikan Bungo itu berada di nomor 4 terbawah. Jadi dari 12 kabupaten kota provinsi kita, Bungo itu dulu peringkat 4 terbawah. Akhirnya menjadi saya waktu itu ketemu bupati yang lama Pak Masuri, terus sekarang berganti Pak Dedi Putra, itu kami komitmen bersama Pak. Nah itu menjadi prototipe Pak, lembaga kami dan saya pribadi. Alhamdulillah dalam 2 tahun itu meningkat menjadi peringkat 2. Nah yang kami lakukan 2 tahun itu ya, 2 tahun. Yang kami lakukan pertama, yang saya bilang tadi, intinya di planningnya. Jadi setiap sekolah waktu itu saya 11 hari di Bungo. Saya 11 hari di Bungo, alhamdulillah nggak dibayar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Karena tadi bang, niat saya jadi teman-teman Naikkan mutu ya, niat saya tadi impact bang. Saya ingin memberikan dampak. Hmm. Saya ingin ya apa ya bang? Kalau uang itu sebatas habis kita berkontrak selesai. Betul. Nah, tapi kalau kita sudah ngomongin impact, budinya kan seumur hidup. Iya. Nah, Dampaknya itu betul. dikenang terus. Jadi saya ngawal setiap sekolah 363 sekolah SD dan SMP. Jadi dari perencanaannya, pertama perencanaan dana bosnya itu kami kawal. Karena kita melihat kami di BPMG dan Kementerian Pendidikan itu kan bisa akses. Kita melihat memang dari planningnya sekolah itu masih banyak yang belum tersistem dengan baik. Contoh, kan ada beberapa item itu sudah ada juknisnya Pak. Beli buku minimal 10% dari nilai dana bos. Kita ketemu masih ada di bawah itu. Kemudian untuk rehab atau perawatan sekolah maksimal 20%. Ada yang lebih dibanding itu. Untuk gaji guru negeri 20%, swasta 40% kan gitu. Nah, sisanya ini Bang sering tidak terplanning dengan baik. Beli barang habis pakai. Minusnya di sana berarti. Ya, sehingga kan nggak berdampak. Betul. Akhirnya di planning itu kita sudah punya yang saya bilang tadi, rapor pendidikan kita bisa lihat Bang. Kelemahan sekolah itu kita bisa lihat. Bisa tahu. Contoh bisa Bang. Contoh SDN 1 misalkan ya. SDN 1 Bungo. Oh, masalahnya adalah literasinya masih rendah. Numerasinya masih rendah. Yang lainnya mungkin sudah cukup baik gitu ya. Nah, kita akan fokus dana setahun ini untuk memperbaiki literasi numerasi. Misalkan tadi yang beli bukunya biasa cuma 10% karena literasi rendah, kita cek, kita telusuri bahwa memang buku perpustakaan udah jadul, mungkin udah habis gitu Bang ya, udah dimakan rayap segala macam. Oh berarti dia beli harus lebih daripada itu. Numerasinya rendah,
oh masalahnya bukan di alat praktiknya, gurunya yang belum paham terkait numerasi. Nah anggaran itu dibuat BIMTEK Pak. Nah nanti kami dari BPIP akan mengajar bukan mengajari, memberikan pendampingan, dan bahkan beberapa sekolah itu kami gratiskan. Nah, kalau saya, jadi teman-teman satuan pendidikan kalau mengundang saya nggak usah pikir dibayar, undang aja saya datang. Tapi dekat-dekat Bang ya, kalau ke Kerinci. Tapi kalau lantas Kota Jambi kita Bang. Ya, dan kedepannya Bang El akan saya temenin, jadi bayar saya aja. berarti sekarang semuanya sudah ketemu lah formulanya Bang ya. Jadi setiap sekolah kita sudah bisa, oh ini kurangnya di sini, ini kurangnya di sini, ini kurangnya di sini gitu ya. Kalau formula pasti terus berkembang. Iya, betul. Tapi kita akan coba dengan yang sudah saya dan lembaga buat, tentunya dengan arahan pimpinan kami nanti, Bu Kepala ya, itu mungkin akan terus dilaksanakan, mana tahu dapat lebih tinggi. Oke. Karena di Jambi ini belum ada yang SPM-nya itu tuntas madya. Belum ada ya? Belum ada. Yang baru tuntas madya itu ya yang kota-kota udah maju, kayak di Sumatera Utara, Medan misalkan gitu ya. Sumsel, Palembang gitu ya, memang udah metropolitan Pekanbaru, Tangerang Selatan, Bali gitu ya. Nah Jambi ini belum. Dan itu PR besar. Nah harapan saya di tahun ini belum ada. Di tahun 2026 besok, 2027 keluar nilainya itu satu aja. Karena saya punya mimpi Bang Badli, bukan kita ke Bandung, bukan kita ke Bali, bukan kita ke Lombok, tapi orang Lombok belajar ke Jambi. Wih, keren luar biasa. Oke, ya amin. Mudah-mudahan apa yang Bang El harapkan tadi, yang diangan-angankan itu tercapai, dan saya yakin tercapai. Karena saya tahu beliau ini, wah dari 2009, serius dari 2009 saya main sama dia ini. Soal tip kaca mobil pernah dulu. Kaca mobil jatuh. Kaca mobil pecah pernah. Mungkin nih terakhir Bang El, pesan untuk tenaga pendidik, pesan untuk sekolah-sekolah, kepala sekolah, seperti apa dari Bapak Kasubag, silakan. Mungkin pesannya ke teman-teman secara umum semua dulu Bang ya. Jadi yang pertama, kuliah itu bukan membuat kita kerja di sesuai bidang kuliahnya, tapi kuliah itu hanya pembelajaran kita untuk bisa memaknai hidup, untuk bisa belajar lebih banyak soft skill ya. Jadi teman-teman yang masih kuliah, adinda-adinda saya ini perbanyak pengalaman, karena penyesalan saya juga Bang dulu kok nggak terlalu banyak pengalaman gitu ya. Nah lebih baik jadi kuliah itu jangan disesalin, jadi terus kuliah, ambil maknanya, cari soft skillnya, bangun relasi, bangun kinerja yang baik bersama teman-teman. Nah kalau untuk kepala pemerintah daerah, kepala sekolah dan pendidik, ayo sama-sama Bang, kami Kementerian Pendidikan Dasar Menengah, khususnya BPIP Provinsi Jambi, siap membantu selalu, siap mendampingi, siap memfasilitasi, dan siap untuk mensupervisi teman-teman. Yang penting kita sama-sama, kita saling rangkul, kita kolaborasi sesuai tagline Menteri kami Bang, kita ingin ciptakan pendidikan bermutu bagi semua di Jambi. Amin. Jadi dari kota Jambi sampai Kerinci, sampai Sabah, sampai dimanapun kabupatennya, kualitas pendidikan rata. Amin. Mudah-mudahan Bang El. Terima kasih sudah datang ke Mojok Tribun Jambi. Luar biasa keren banget Bang El ini. Mudah-mudahan visi misi yang Bang El sebutkan tadi bisa terjalan dengan baik, dan juga pemerintah kita juga saling support, karena kalau Bang El sendiri nggak mungkin bisa. Kita harus keroyokan intinya untuk sama-sama mendapatkan kualitas pendidikan Provinsi Jambi ini merata, baik, dan menjadi contoh buat daerah-daerah. Amin. Sebelum tutup Bang El, siap, ada challenge di Mojok ini, ada challenge. Challenge-nya itu adalah kata-kata hari ini. Oke, Bang El pasti sudah menyiapkan kata-kata terindahnya ya. Kebanyakan memang kalau orang duduk sini bingung kalau yang terakhir ini. Minta waktu biasanya 3-2 hari. Oke, Bang El sudah siap? Boleh langsung ke sana kameranya. Lutfi Wahyudi, kata-kata hari ini. Berbuatlah sebaik mungkin, insya Allah reward yang didapat itu bukan dari bukan dari apa yang kita rencanakan, tapi apa yang telah kita lakukan. Luar biasa, Lutfi Wahyudi, bye-bye. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.